Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ini dimanapun teman-teman ini berada, berjumpa lagi dengan kami KPU Kabupaten Muaro Jambi. Dan hari ini KPU Muaro Jambi teman-teman ini telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi keanggotaan perbaikan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 untuk tingkat Kabupaten Muaro Jambi. Sekarang di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Ketua KPU Muaro Jambi, Pak Yosif Prasetya, dan tentunya koordinator divisi teknis penyelenggara yang memang menjadi kewenangannya untuk pelaksanaan verifikasi partai politik tingkat Kabupaten Muaro Jambi. Teman-teman milik, kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan beliau. Selamat pagi Pak Ketua, Pak Supriyadi. Kita hari ini telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi keanggotaan. Ketua, teman-teman milik mungkin perlu update sedikit tentang proses verifikasi partai politik. Bisa ceritakan sedikit? Ya, baik. Sebelumnya kita mengucapkan rasa syukur juga ya, alhamdulillah ini kita sudah melaksanakan rapat pleno untuk verifikasi faktual perbaikan ya, yang sesuai jadwal itu kita lakukan di tanggal 8 ya, tanggal 8 yang tepatnya hari ini. Nah, kemudian tentunya sebelumnya kita sudah melaksanakan rangkaian tahapan yang berhubungan dengan pendaftaran dan verifikasi faktual untuk partai politik peserta pemilu 2024. Tentunya sangat panjang sekali Mas Marianto. Nah, kalau kita ingat di awal-awal kan pendaftaran dilakukan oleh partai politik di tingkat pusat ke KPRI itu juga begitu menyita waktu, menyita energi kita sebagai penyelenggara. Kemudian bicara di Kabupaten Muaro Jambi, itu kan kita mulai di tanggal 16 ya, 16 Oktober. Nah, kita sudah mulai melakukan verifikasi administrasi ya, administrasi yang kita lakukan, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual, kemudian sekarang terakhir verifikasi faktual perbaikan. Nah, di dalam prosesnya tentu kita mengetahui ada tiga golongan atau tiga pembagian daripada partai politik. Yang pertama yang parliamentary threshold ada 9 partai politik. Kemudian yang 9 ini kan hanya melakukan verifikasi administrasi saja ya. Nah, kemudian otomatis mereka menjadi peserta pemilu tahun 2024. Kemudian kan karena jumlahnya 18 ya, yang administrasi tentunya yang 9 ini masuk dalam verifikasi faktual. Karena berkategori ada yang partai lama tapi tidak masuk parliamentary threshold ya. Kemudian ada juga yang partai baru yang baru, tentunya mereka harus melakukan verifikasi faktual. Nah, di Muaro Jambi sendiri untuk diverifikasi faktual tentu kita melihat ada 4 partai politik ya yang terlebih dahulu masuk di kategori memenuhi syarat. Kemudian untuk faktual perbaikan yang kita plenokan hari ini itu 5 partai politik ya, yang kita lakukan pleno hari ini. Dan tentunya kalau kita lihat secara keseluruhan semua yang kita verifikasi itu berkategori memenuhi syarat. Nah, tentunya karena domainnya ada di KPU RI yang akan mengumumkan dan menetapkan peserta pemilu tahun 2024, tentunya akan menunggu daripada hasil dari kabupaten dan provinsi lain ya. Itu ya Mas Marianto ya. Nanti di tanggal 14 Desember mereka akan mengumumkan ya siapa yang menjadi partai politik peserta pemilu untuk tahun 2024. Nah, kemudian untuk teknis dan segala macam Pak Supriyadi nanti akan menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat gambaran utuh ya tentang teknis dan sama. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Ketua. Gimana milih itu tadi secara singkat proses verifikasi partai politik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi. Walaupun memang masanya itu panjang. Dan bicara soal masa, tentu kegiatannya sangat terkonsentrasi pada divisi teknis. Sekarang sudah ada Pak Supriyadi ini teman ini
kita akan ngobrol-ngobrol sedikit terkait apa saja romantisme dari proses verifikasi partai politik di Kabupaten Muaro Jambi. Ada romansa. Ada romansa kedua. Silakan Pak Supriyadi. Terima kasih Mas Pak. Jadi kalau kita bicara tentang verifikasi dan administrasi faktual pengurusan dan keanggotaan partai politik, terutama di Muaro Jambi, tentu banyak situasi yang menghilangkan, situasi yang bikin lelucon dan lain sebagainya. Dan ini kita nikmati saja karena geografis Muaro Jambi yang cukup luas. Pada saat verifikasi faktual door to door yang mengharuskan kita harus bermalam di kecamatan, kemudian menempuh jalan-jalan yang notabene penuh dengan truk batu bara, tapi para verifikator kita tetap semangat melaksanakan verifikasi faktual. Jadi dinamika romantisme seperti ini nih baru indah, baru nikmat kita ceritakan setelah hari ini telah selesai, kan? Walaupun pada masa pelaksanaannya mungkin ada rekan-rekan verifikator yang merasa deke dan lain sebagainya. Kemudian ada romantika yang kedua, tentunya kita pada saat berkumpul dengan masyarakat yang dikumpulkan oleh partai politik, bagaimana kita bergumul bersama, kemudian mengalir seolah-olah tidak ada proses verifikasi di sana. Ini yang membuat kita enjoy dalam melaksanakan kegiatan ini, walaupun titik-titik yang partai politik tempatkan menjadi lokasi berkumpulnya para anggotanya dikumpulkan jauh dari ibu kota kabupaten, jauh di kantor kita, tapi tetap kita laksanakan, kita pergi dengan sukacita menyongsong ataupun menemui para anggota partai politik. Kemudian kan dalam proses verifikasi faktual ini tadi kita ada 3 tahap, ada 3 fase yang kita lakukan. Fase pertama door to door, kemudian mengumpulkan, kemudian pada fase video call dan menyampaikan video yang dikirimkan kepada kita. Nah, ini tentunya romantikanya lebih luar biasa lagi. Bagaimana masyarakat kita dalam menggunakan alat teknologi untuk melaksanakan verifikasi faktual dengan metode video call, tentunya berbagai hal yang kita temui, ada sinyal yang kurang, lelet dan lain sebagainya, sehingga komunikasi kita itu terputus, harus ulang beberapa kali. Nah, ini dinamika yang saya rasa cukup kalau diingat-ingatnya lucu. Kemudian video-video yang dikirimkan kita, ada yang memenuhi syarat, ada yang belum memenuhi syarat, itu harus kita ulang. Video ini tidak standar sesuai dengan yang kita inginkan. Ini tentunya menjadi dinamika tersendiri bagi kita. Namun secara keseluruhan kita cukup mengapresiasi dari pihak rekan-rekan verifikator pertama, kemudian pihak LO partai politik yang sudah berjibaku melewati tahapan ini, tentunya dengan mungkin semangatnya sama di Kabupaten Muaro Jambi, tentunya khususnya partai-partai yang kita ini berstatus memenuhi syarat. Itu harapan kita bersama, dan tentunya ini menjadi harapan utama dari partai politik. Dan alhamdulillah hari ini tanggal 8 Desember 2022 tahapan itu semua telah selesai kita laksanakan. Verifikasi administrasi yang menghabiskan banyak waktu dalam ruangan, sehingga para verifikator kita hampir ada yang stres karena berjibaku dengan data dan merotot di PC-nya masing-masing. Kemudian saat-saat enjoy keluar pada saat verifikasi faktual itu terbayar sudah pada hari ini tanggal 8 Desember 2022 ini dengan hasil kerja yang begitu memuaskan. Itu di tingkat Kabupaten Muaro Jambi. Tahun akhir kembali bersama-sama kita menunggu hasil atau status akhir dari KPU. Berarti kita perlu infokan juga nih kepada pemilih ya, Mas Jadi, bahwa untuk tahapan verifikasi partai politik di tingkat kabupaten ini sebenarnya tahapan terakhir ya. Setelah itu selesai ya, tinggal kita menunggu penetapan di KPU. Baik, terima kasih Ketua dan Pak Kodim Teknis. Itu tadi teman pemilih ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak Ketua KPU Muaro Jambi, Pak Prasetya, dan Kodim Teknis penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Muaro Jambi, Bapak Supriyadi. Teman pemilih, jangan bosan ikuti terus informasi kegiatan tahapan pemilu tahun 2024, khususnya di KPU Kabupaten Muaro Jambi, supaya kita bisa ikuti perkembangannya dan teman pemilih bisa ikut berpartisipasi. Oke, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.